Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi bersama aku Dea Ayu Pratiwi di channel YouTube Juragan Soal Sulit. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan membahas tentang apa kira-kira? Kita akan membahas tentang aerodinamis fairing system di sepeda motor. Sebelumnya aku mau memohon maaf ke kalian jika nanti menjelasannya kurang paham, kurang dimengerti ke kalian karena memang aku masih belajar. Karena di sini aku belajarnya secara otodidak karena belum disampaikan oleh guru ataupun dosen. Jadi belum ada yang ngajarin saya tentang materi ini nih. Jadi saya belajar otodidak. Jadi mohon maaf jika nanti aku jelasin ke kalian itu kurang paham, kurang dimengerti oleh bahasa kalian ya. Kalian para pecinta motor GP pasti tahu dong, pasti ngerti lah apa itu fairing, apa itu aerodinamis fairing system. Apa sih itu gitu? Kalian para pecinta motor GP tahulah apa itu. Maka dari ini aku akan menjelasin ke kalian sedikit apa yang aku tahu, apa itu fairing, apa itu aerodinamis fairing system. Nah, pada awal tahun 2016 akhir dulu penggunaan sayap fairing, model sayap fairing atau yang bisa disebut dengan wingle itu dilarang penggunaannya, dan sebagai penggantinya itu aero fairing dinamis. Jadi setelah dilarangnya fairing model sayap, maka muncullah aerodinamis fairing system. Nah, bisa dikatakan sistem fairing model sayap ini berakhir pada tahun 2016 akhir dan digantikan pada tahun 2017 awal itu dengan aerodinamis fairing system. Baik, mengapa sih kok diganti dari model sayap ke aerodinamis? Itu karena dianggap membahayakan baik itu motor ya maupun pengguna, joki, seorang pembalap. Jadi itu ya diganti karena dianggap membahayakan. Jadi timbullah penggantian fairing itu. Dan juga karena bentuk fairing model sayap ini tuh menonjol keluar, jadi untuk berbelok itu membahayakan si pengguna. Jadi seperti ini penampakannya, ya bisa dilihat jika dibelokkan nanti bagian depan itu yaitu fairing model sayap itu akan mengganggu saat berbelok. Jadi ini sangat membahayakan untuk si jokinya sendiri. Pasti kalian penasaran kan apa itu aerodinamis fairing system? Penasaran nggak? Ya, aerodinamis fairing system itu berfungsi untuk mengurangi hambatan angin saat motor berkecepatan tinggi. Fairing yang baik itu adalah fairing yang minim hambatan udara. Jadi bukan hanya motor yang terlindungi dari terpaan angin, melainkan juga si pengguna atau joki. Di sisi lain, fairing juga harus menyalurkan angin ke bagian mesin yang membutuhkan pendinginan atau suplai udara yang cukup, seperti radiator, terus airbox. Nah, itu membutuhkan sirkulasi udara yang dingin yang cukup. Seperti yang bisa dilihat, itu pengujian aliran fluida atau aliran udara. Jadi dia itu masuk ke bagian mesin-mesin yang membutuhkan sirkulasi udara yang cukup. Ya, jadi fairing itu digunakan pada motor apa sih? Motor ya di fairing itu digunakan untuk motor balap atau motor GP, yang mana
tenaganya bisa lebih dari 240 HP dengan bobot yang kurang dari 170 kg. Kenapa sih kok harus digantikan dengan aerodinamis fairing system? Kenapa sih kok harus diganti itu ya gitu ya, padahal kan sama-sama ditunjukkan untuk menambah daya pada roda depan sehingga tidak mudah terangkat. Hal ini dilakukan karena ketika itu wake dianggap menutup kelempahan ecu, yaitu saat mengendalikan motor, saat keluar dari tikungan itu. Jadi tuh kalau yang model sayap itu kalau habis keluar dari tikungan itu tuh masih keangkat gitu loh, tidak langsung set. Jadi kan itu membahayakan keselamatan si joki. Nah, dengan efek memberi daya tekanan serta daya tarik serta fairing membantu akselerasi motor jauh lebih cepat jika dibandingkan fairing standar. Jadi untuk mencapai satu titik ke titik yang lain itu lebih cepat gitu dibandingkan dengan fairing standar. Dapat dilihat seperti ilustrasi berikut ini, yaitu aerodinamis fairing itu speednya lebih cepat ketimbang standar fairing atau model sayap. Selain itu juga aerodinamis fairing system juga memberikan kestabilan dalam zona pengereman lantaran kontak ban depan dengan aspal jalan, yaitu seperti yang disebutkan tadi. Nah, jadi saat keluar dari tikungan tuh nggak ngangkat-ngangkat. Nih misal nih roda nih, ini jalan ya. Jadi tuh saat belok set kayak gitu masih tetap nyatu, tetap berhubungan dengan aspalnya, dengan aspal jalan. Jadi tidak terangkat-angkat kayak gitu nih. Jadi kan kalau saat roda depan itu terangkat, kan otomatis daya pengereman itu juga nggak stabil. Jadi membahayakan si pengendara, maksud saya itu si jokinya itu. Jadi dapat kita katakan bahwa aerodinamis fairing system ini lebih pengeremannya itu lebih stabil dibandingkan dengan fairing model sayap atau fairing standar ya. Jadi lebih faktor keamanannya itu lebih terjamin gitu. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita di awal itu fairing yang digunakan sekarang yaitu aerodinamis fairing system itu lebih baik daripada fairing sebelumnya, yaitu fairing model sayap atau fairing standar. Nah, baik itu dari segi faktor keselamatan, faktor dari sistem itu sendiri dan lain-lain, itu jauh lebih baiklah dari fairing sebelumnya. Jadi faktor keselamatan yang pasti itu tuh faktor keselamatannya ya. Walaupun baik jika nanti kalian menang tapi kalian tidak selamat, kan itu tidak ada artinya apa-apa untuk kalian. Jadi yang paling penting itu faktor keselamatannya gitu. Baik itu faktor keselamatan untuk motornya maupun untuk si jokinya atau penggunanya gitu, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Jika nanti ada tambahan-tambahannya mohon di komen di bawah ini biar nanti penontonnya itu dapat membacanya dan bermanfaat. Nah, semoga video kali ini, pembahasan kali ini yang saya jelaskan itu bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Bye bye.